sejahtera buat anak-anakku semuanya. Selamat bertemu dalam video tutorial pembelajaran matematika. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akal. Pada Google Classroom sebelumnya kalian sudah mendapatkan bahan ajar atau materi tentang perpangkatan dan bentuk akal. Bagaimana? Sudah dipelajari? Mudah-mudahan kalian sudah mempelajarinya. Berikut kita akan sama-sama belajar tentang perpangkatan dan bentuk akal. Ayo kita siapkan segala sesuatunya untuk menyimak tutorial video pembelajaran berikut ini. Nah, kemarin kalian sudah ada materi tentang perpangkatan, ada sebuah kartu 1, kemudian ada kartu 2, kemudian ada kartu 3, kartu 4. Nah, ini adalah salah satu aplikasi atau penerapan tentang bilangan berpangkat. Bagaimana nanti kita akan jelaskan. Sekarang kita akan belajar atau menyimak tentang perpangkatan. Nah, misalkan ada suatu persegi panjang atau suatu persegi bujur sangkar. Nah, biasanya kita sudah belajar dan sudah mengetahui bagaimana luas itu dapat ditentukan dengan rumusnya, yaitu sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 atau bisa disebut dengan sisi kuadrat. Nah, ini adalah suatu persegi atau bujur sangkar di mana masing-masing panjangnya ini satu satuannya. Nah, ini ada berapa? Kita hitung ada 9. Kemudian ke atasnya juga ada 9. Jadi panjangnya 9 satu satuan, lebarnya satu satuan. Nah, hitunglah luas persegi di kanan ini berapa. Kita sudah bisa mencari atau menentukan luasnya. Misalkan ini 1 cm, ini sampai di sini 9 cm. Nah, dari contoh tersebut didapat bahwa 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9, atau 9 kali 9 itu sama dengan 9 pangkat 2. Jadi kita simpulkan, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya 2 kali 2 kali 2, berarti ini 2 pangkat 3. Kemudian yang soal atau contoh yang B, 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Mohon diperhatikan oleh para siswa, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3. 3 tidak sama dengan 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini tidak sama dengan ini. Berikutnya misalkan ada 5 kali 5 kali 5 kali 5, berarti 5 pangkat 4. Ini disebut, biasanya ini disebut bilangan pokok. 4 ini disebut dengan bilangan berpangkatnya atau eksponen. Dan sebelahnya ini 4 pangkat 5, berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali 4-nya. Nah, ini disebut bilangan pokok. 5 ini disebut eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, sekarang nomor 3, bagaimana kalau seperti ini? 2 kali 2 kali 2 kali titik-titik kali 2. Nah, ini berapa ini pangkatnya? Nah, kita harus perhatikan. Kalau ini ada 15 kali dikalikannya, maka ada 15 faktor, berarti ini adalah 2 pangkat 15. Nah, sekarang apakah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sampai 10 pangkat 6? Berarti kan ini, kalau ini penjumlahan kan ya. Nah,
Jadi kalau penjumlahan 10 tambah 10 20 tambah 10 30 tambah 10 40 tambah 10 lagi 50 tambah 10 lagi 60, berarti tidak sama dengan 10 pangkat 6. Kenapa ini? Perpangkatan adalah perkalian berulang. Sekali lagi, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi soal yang ini itu tidak sama, tidak kan? Berikutnya, tuliskan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Nah, ini contohnya sudah kalian dapatkan kemarin di buku atau di bahan ajar 1 dan bahan ajar kedua. Nah, seperti ini 17 pangkat 2. Nah, ini berarti 17 pangkat 2 itu sama saja dengan 17 dikalikan 17. Nah, 17 ini disebut bilangan pokok, 2 ini disebut bilangan berpangkat atau eksponen. Itu juga nomor B seperti ini. Bisa kalian simak, bisa kalian cermati seperti ini. Jadi tulislah perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Kita simak berikutnya. Hitunglah hasil dari. Nah, sekarang menentukan hasil dari. Bagaimana menentukan hasil dari? Kalian simak di sini. Nah, negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan 9. Kalian sudah belajar bahwa bilangan negatif dikalikan negatif waktu di kelas 7 atau kelas 8 atau juga di SD. Bilangan negatif dikalikan negatif itu hasilnya positif. Kemudian ini juga negatif 3 pangkat 4. Berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 4 kali. Negatif 3 nya dikalikan. Nah, ini bilangan eksponennya. Maka didapat hasilnya seperti ini. Positif. Negatif kali negatif positif kan? Kali negatif lagi negatif, negatif kali negatif jadi positif. Nah, begitu selanjutnya. Yang lainnya juga sama. Nah, seperti ini. Kira ini cukup jelas di bahan ajar atau di modul yang sudah kalian dapatkan. Nah, sekarang dari soal tadi kita mendapatkan sifat-sifat perpangkatan. Contoh 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 dikalikan lagi. Ini ada 3 kali, angka 2 nya dikalikan. Yang ini ada 2 kali. Maka sama saja dengan 3 kali dikalikan ditambah 2 kali dikalikan. Jadi 5 kali dikalikan angka 2 nya bilangan 2 nya. Maka jadi 2 pangkat 5. 2 ini adalah bilangan pokoknya 2 ini. Kemudian angka 5 ini ada 5 1 2 3 4 5. Jadi ada 5. Maka dikatakan kesimpulannya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. 5 ini didapat dari penjumlahan bilangan eksponennya atau bilangan pangkatnya. Jadi 3 ditambah 2. Jadi 2 pangkat. Sekarang bagaimana kalau dengan pembagian ini? 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 1. Kita masukkan saja. Nah, ini 3 pangkat 4 4 kali ya, 3 dikalikan. Kemudian bagi dengan 3 pangkat 1. Nah, seperti ini 3 pangkat 1. Sekarang kita proses berapa hasilnya? Kok jadi 81 ya? Bagaimana? Nah, ini 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 kali 3 81. Bagi 3. Nah, bagi 3 berapa masuk bagi 3 hasilnya 27. Jadi 3 pangkat 3 27 itu. Nah, dengan demikian bisa saja dengan proses cara lain, yaitu 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat
4 dikurangi 1. Nah, perhatikan di sini. Pangkatnya dikurangi kalau ininya dibagi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Nah, ini bilangan pokoknya harus sama, maka berlaku sifat perpangkatan seperti ini. Jadi diskusi membuat kesimpulan minimal 5 butir. Silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya materi ini. Nah, kita misalkan Bapak ambilkan contoh, misalkan 2 pangkat 4 ya. Nah, di sini pangkatnya biar Bapak bedakan. 2 pangkat 4 kali misalkan 2 pangkat 3. Nah, ini prosesnya. Nah, kita lihat 2 pangkat 4 itu berarti 2, nah, biar lebih jelas ininya yang hitam ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti ini ada pangkatnya ada 4, ini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dikalikan dengan ini, dikalikan dengan yang ini, berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, maka ya, ini ada berapa? Duanya ada 4 kan? Yang ini ada berapa? Ada 3. Berarti ini sama saja dengan 2 ya, pangkat 4 ditambah 3 itu sama saja dengan 2 pangkat 7. Nah, ini ya jelas ya, ini 2 pangkat 7. Jelas ya, paham ya? Nah, sekarang kita coba dengan pembagian. Silakan kalian coba pembagian. Misalkan 3 pangkat 3 pangkat 4 dibagi dengan misalkan 3 pangkat 2. Nah, berarti ini sama saja dengan, nah, berarti ini sama saja, ini 3. Karena di sini pembagian, maka pangkat atau eksponennya bilangannya dikurangi seperti tadi contoh. Nah, berarti ini sama saja dengan hasilnya adalah 3. Sini ya, biar jelas. Berarti sini 3 pangkat 2. Nah, demikian penjelasan untuk sifat-sifat, bagian dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang ini ya. Nah, sekarang kita coba buka modul yang berikutnya ini, bilangan berpangkat. Nah, di sini ada, pernahkah kalian menemukan bentuk 2 pangkat 3? Bagaimana membacanya? Dibaca 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Perlu kalian ketahui bahwa 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2 dikalikan 3. Nah, ini harus diketahui ya. Jadi 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2 dikalikan 3. Jadi ingat ya. Nah, 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2
3. Nah, ini yang harus perhatikan. Tidak sama ya, 2 pangkat 3 tidak sama dengan 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Ya. Berarti berapa hasilnya? Iya benar, 8. Kita lanjut. Ini materinya sudah jelas. Dalam bilangan berpangkat A pangkat N ditulis A pangkat N dan didefinisikan seperti berikut. A kali A kali A titik-titik kali A sebanyak N, tergantung banyaknya A ini. Lebih lanjut, bilangan A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut pangkat atau eksponen. Jadi kalau ada ini A pangkat 2 berarti A kali A sebanyak 2 kali pengulangannya ya. Kemudian ada A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Kalau kalian berulang A sebanyak 3 kali. Berikutnya contoh ini 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 dan selanjutnya. Berikutnya sama ya. Contoh 2. Nah sekarang di contoh 2. Ini 3 pangkat M sama dengan 81. Tentukan nilai M yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sudah dicoba, berarti M-nya ketemunya adalah 4. Contoh ketiga juga sama. Sekarang kita coba. Nah ini ada soal. Eksponen dari bilangan berpangkat berbentuk A pangkat N adalah eksponen ya yang ditanyakan. Tadi sudah dijelaskan. Kalau ada 2 pangkat 3 ini, 2 ini adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok ya kan? Ya. Nah, ini 2 bilangan pokok. Nah, 3 itu disebut eksponen ya. Nah, eksponen ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau ada soal tadi berapa tadi soalnya? Yang ini A pangkat N ya. Berarti kalau ada A pangkat N, A pangkat N. Nah, berarti yang eksponennya ini ya. Ini eksponennya. Nah, itu berarti jawaban soal nomor 1, eksponen dari bilangan berpangkat bentuk A pangkat N adalah N ya. Berikutnya soal nomor 2, A pangkat 4 artinya gimana ini? Ya, berarti jelas ya. A pangkat 4 berarti A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali A nya dikalikan. Iya, tuh. Nah, berikutnya silakan kalian coba, kemudian jangan lupa kirimkan tugasnya ke kantong tugas ya. Jadi yang belum mengumpulkan tugas, silakan kirim tugasnya ke kantong tugas semampu kalian. Nah, ini ada contoh-contoh soal, ini harus dikerjakan oleh kalian. Demikianlah tutorial pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, kita harus tetap belajar.